Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Senang sekali karena hari ini kembali kita boleh bertemu dan kita akan beribadah bersama. Hari ini kita ada di Minggu 21 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah Mazmur 105 ayat 4 yang menjadi ayat pengantar kita dalam ibadah minggu ini. Demikian firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri dan kita memohon Tuhan melayakkan kita untuk beribadah hari ini. Ibadah Minggu yang kudus ini dimulai dalam nama Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dari Yesus Kristus Tuhan dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuliakan Tuhan bersama dengan melakukan Kidung Puji-Pujian Kristen KPPK 15 ayat yang pertama, "Ku puji-Mu Tuhan." Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai ke angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kami datang di hadapan-Mu yang Maha mengetahui akan segala keberadaan kami. Kami mau mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dosa yang kami lakukan lewat perbuatan dan tindakan kami. Dosa melalui perkataan kami. Bahkan dosa dalam pikiran kami. Kami seringkali jauh dari hadapan-Mu, memikirkan, mengatakan, dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Tuhan, biarlah Engkau berkenan mengampuni kami, sehingga ibadah kami hari ini tidak menjadi sia-sia. Biarlah Engkau berkenan untuk membawa kami masuk lebih jauh dalam peribadahan kami, dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Baharui kami agar di hari-hari kami selanjutnya kami semakin membawa berkat, menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan,
inilah doa pengakuan kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha mengampuni kami. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah Allah bagi kita yang dengan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Demikian berita anugerah Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Biarlah Tuhan yang pengasih dan penyayang itu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan ketika Tuhan mengampuni kita, marilah kita mengambil komitmen baru untuk menjalani kehidupan kita. Pembaharuan komitmen kita hari ini akan kita baca dari Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Biarlah komitmen ini kita patrikan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul "Dengan Sayap-Mu". Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Hari ini dalam rasa syukur kami, di mana kami boleh beribadah, kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk belajar firman Tuhan. Sungguh kami terbatas lemah, bahkan kami sulit untuk memahami firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus menjamah kami, mengurapi kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, maka kami diberikan kemampuan untuk memahaminya dengan baik. Hamba-Mu yang akan menguraikan pun penuh dengan kekurangan. Biarlah hamba dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menyatakan kehendak-Mu dan isi hati-Mu bagi kami lewat uraian-uraian yang diberikan. Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam perenungan kita hari ini, kita akan dasari dengan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Mari kita buka Esra pasal yang ke-7. Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Esra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Demikian firman Tuhan lengkapnya berbunyi. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Seraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya yang melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang setia membaca Alkitab, tetapi lebih berbahagia, kata firman, jika kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semua orang mengharapkan dan mengidam-idamkan sebuah kehidupan yang nyaman. Kalau boleh banyak berkat, tetapi tidak usah terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Ada banyak orang yang ingin mendapatkan kenyamanan dengan mendapatkannya secara gampang, mudah, tak perlu bersusah-susah. Dan itulah yang sekarang coba ditawarkan oleh dunia. Sehingga dalam pengejaran yang demikian, tidak sedikit orang yang tertipu olehnya.
oleh tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang menikmati kemurahan Tuhan, yang menikmati kenyamanan yang luar biasa, namun tidak dengan cara yang mudah, dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Kita hari ini akan belajar dari satu tokoh yang bernama Ezra. Kita akan melihat mengapa Ezra mengalami tangan murah Allah, sehingga hampir semua keinginannya terpenuhi. Bahkan keinginan untuk membangun kembali kota yang menjadi kediaman bangsa Israel pun dapat dikabulkan oleh Raja Artasasta. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kita melihat ada dua hal yang dimiliki dan dilakukan oleh Ezra, sehingga tangan murah Allah menyertai dia, memberkati dia. Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa ternyata Ezra mendapatkan kemurahan Allah yang luar biasa karena Ezra memiliki tekad yang kuat untuk belajar Taurat Tuhan. Saudara, bacaan kita jelas mengatakan bahwa dia seorang ahli kitab. Sebagai seorang ahli kitab, tentu dia perlu banyak belajar. Nah, saudara-saudara, belajar Taurat Tuhan itu membutuhkan banyak hal. Membutuhkan konsentrasi, membutuhkan keseriusan, membutuhkan yang namanya sikap yang benar, membutuhkan waktu dan perhatian. Dan ini bukan hal yang mudah. Saudara-saudara, kalau cuma menginginkan sesuatu, terutama belajar Taurat Tuhan, dan tidak disertai dengan keseriusan, konsentrasi, dan sikap yang benar, ini bukan hal yang mudah, saudara. Ezra ternyata memiliki tekad dan bukan sekedar mau membacanya sepintas lalu. Ezra tidak hanya ikut-ikutan dengan orang yang mau mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Karena ada banyak orang juga, saudara, yang karena mendengar orang lain, kok sudah berapa kali bolak-balik baca Alkitab, kok saya dari dulu jadi orang Kristen tidak pernah sekalipun menyelesaikan baca Alkitab, maka saya baca Alkitab. Saudara, Ezra tidak demikian. Dia memberi seluruh konsentrasinya untuk belajar kehendak Tuhan dari Taurat itu. Dia belajar apa maunya Tuhan. Dia belajar apa larangan Tuhan, sehingga dapat dia hindari. Dia belajar apa perintah Tuhan supaya dapat dia lakukan. Itulah yang dinamakan dengan tekad untuk belajar Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, kita perlu punya tekad yang kuat untuk belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang menuntun kita. Firman Tuhanlah yang mengarahkan kita. Kata pemazmur, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, untuk menerangi jalan kita butuh Taurat Tuhan. Tapi bagaimana Taurat itu menuntun kita di jalan yang benar, sementara kita tidak punya tekad, apalagi kerinduan untuk belajar Taurat Tuhan itu. Ezra mendapatkan perlindungan Tuhan luar biasa. Ezra mendapatkan uluran tangan Tuhan dan memberkatinya dengan luar biasa. Karena yang pertama, dia memiliki tekad yang kuat untuk mengetahui apa maunya Tuhan untuk dia lakukan. Saudara-saudara, sampai hari ini seberapa jauh kita memiliki tekad untuk belajar kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga kita tahu, oh ini larangan Tuhan, oh ini perintah Tuhan, oh kalau perintah harus dilakukan, kalau larangan harus dijauhi.
sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Hal yang kedua, saudara, yang dimiliki oleh Ezra sehingga tangan murah Allah memberkati dia melalui Raja Artasasta, yaitu bahwa Ezra memiliki tekad yang kuat, bukan cuma untuk mengetahui Taurat Tuhan, untuk belajar Taurat Tuhan, tetapi dia juga punya tekad yang kuat untuk melaksanakan Taurat itu. Saudara-saudara, Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, mendengar itu baik, belajar itu penting, tetapi mengetahui dan mendengar tidak cukup. Harus ada tindakan nyata. Harus ada pemberlakuan dari apa yang kita tahu, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca. Dan itu dimiliki oleh Ezra. Ezra bertekad, berikrar, berjanji untuk melakukannya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, dia tidak hanya karena sekedar gengsi kemudian membaca Taurat Tuhan, tidak. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan dia baca Taurat Tuhan, belajar Taurat Tuhan, tidak. Tetapi ketika dia belajar dan tahu, maka tindakan-tindakannya sesuai dengan apa yang dibacanya, dengan apa yang diketahuinya. Membaca dan mendengar firman Tuhan itu, ya kalau boleh saya katakan gampang. Cuma buka, baca. Tapi saudara, untuk melakukannya, untuk mengerjakan perintah firman itu, perintah Taurat itu bukan hal yang mudah. Saudara, kadang-kadang untuk mengerjakan Taurat itu membutuhkan pengorbanan. Tuhan bilang, ampunilah orang yang melakukan kesalahan. Tapi tidak mudah, saudara. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Tidak mudah, saudara. Bilang gampang, tapi untuk melakukannya kadang-kadang disertai dengan berbagai dalih. Tuhan bilang, kasihi musuhmu. Bagaimana mungkin saya mengasihi orang yang menyakiti hati saya? Ezra tidak demikian, saudara. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu sesuai dengan firman-Nya, dia melakukannya tepat seperti yang diperintahkan. Saudara-saudara, apalagi untuk menempatkan firman itu di atas segala-galanya. Kadang-kadang itu sulit untuk kita terima. Masakan Tuhan, Dia yang membenciku harus ku kasihi. Nah, kadang-kadang bertindak seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang hanya karena perbedaan kasta, kedudukan, perbedaan latar belakang, suku bangsa, kemudian menolak untuk menyatakan kasih, menolak untuk memberikan pengampunan, menolak untuk hidup bersama. Saudara-saudara, ternyata Ezra tidak demikian. Meskipun dia ada di tempat pembuangan, dia tidak melupakan Tuhan. Meskipun ada di tempat pembuangan, dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa yang sedang menjajahnya. Dia tetap memegang teguh Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan. Dia memprioritaskan Taurat itu. Dia memprioritaskan dan mengutamakan firman itu. Taurat itu dia utamakan. Sehingga kalau kita baca dalam perikop tadi, bahkan Raja Artasasta pun memberi perlindungan baginya dan memberikan dia fasilitas yang dibutuhkan oleh Ezra. Saudara-saudara, kalau kita mau kita mendapatkan hidup yang nyaman, ternyata kita perlu belajar seperti Ezra. Ezra memberi waktu untuk belajar firman Tuhan.
dan Ezra memberi diri untuk memberlakukan firman itu. Bapak Ibu Saudara, dan secara khusus kaum pria, ya, bapak-bapak yang ada dalam keluarga-keluarga dan di tengah masyarakat. Hari ini kita merayakan Hari Bapak sedunia. Saya kira tindakan Ezra perlu kita teladani. Kalau kita merindukan keluarga kita mengalami kemurahan Tuhan, mengalami tangan murah Tuhan yang memberi perlindungan, penjagaan, pengawalan, dan memberi berkat-berkatnya, maka kita perlu seperti Ezra. Kita belajar, bertekad untuk mencari tahu apa kemauan Tuhan. Dan yang kedua, kita bertekad untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang kerjakan, kerjakan. Dan saya percaya berkat yang diterima Ezra, kenyamanan, fasilitas yang diberikan oleh semua pihak kepada Ezra, saya percaya akan menjadi bagian hidup saya dan saudara. Dan karena itu saudara, ambil tekad untuk belajar firman. Ambil tekad untuk melakukan firman. Dan percayalah, tangan murah Allah yang gagah perkasa itu akan melindungi, menjaga, dan akan terus memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Belajar dari tokoh Ezra yang mengalami tangan murah Allah sehingga semua yang diingininya disediakan, difasilitasi, dan diberikan baginya dan bagi bangsa di mana dia tinggal. Biarlah ini juga menjadi tekad kami, yaitu bahwa kami mau terus belajar firman Tuhan, menggali dan mendalaminya melalui berbagai fasilitas. Dan biarlah Tuhan, ketika kami tahu tentang perintah-perintah-Mu, maka kami juga akan bertekad melakukannya semampu kami, sekuat kami, asal hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur kami ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan bersama dengan semua orang percaya yang ada di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat dan kita mendukung setiap pokok doa yang kita naikkan hari ini. Kita berdoa. Padamu Tuhan, keagungan, hormat, dan kemuliaan patut dipersembahkan. Sebab Engkaulah Allah yang agung, Engkaulah Allah yang berkuasa, baik atas hidup kami dan segala sesuatu yang telah Engkau ciptakan. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kembali kami boleh beribadah kepadamu. Meskipun cara tidak seperti biasanya, kami terpisah tempat, tetapi kami bersatu hati
untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami. Tolong kami Tuhan, jagai kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih serba terbatas dan dibatasi. Biarlah kami tidak mengeluh, tapi kami menghadapinya dengan hati yang penuh pengharapan dan penuh sukacita, yaitu bahwa kami percaya Tuhan mengatur waktu bagi kehidupan kami. Jika waktu inilah waktu untuk kami berdiam, maka itulah kehendak Tuhan buat kami. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah ini, kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang dalam kondisi yang kurang nyaman, kurang sehat. Baik mereka yang mengalami sakit, penyakit biasa, juga mereka yang mengalami sakit karena virus corona. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, memberi keteguhan iman mereka, memberi mereka ketabahan, kesabaran, menjalani perawatan yang ada. Dan biarlah mereka dengan sabar menanti tangan Tuhan yang akan memulihkan kondisi mereka. Obat-obatan, makanan minuman yang dikonsumsi, Tuhan berkati. Alat-alat kesehatan yang dipergunakan, Tuhan berkati, menjadi sarana untuk memulihkan kondisi saudara-saudara kami, baik yang dirawat di rumah sakit, di tempat penampungan, di rumah-rumah tinggal. Tuhan beserta mereka semua. Kami doakan keluarga-keluarga yang merawat, Tuhan memberkati mereka dengan hati yang sukacita, dan mereka akan menikmati kasih yang akan membuat mereka teguh dan kuat serta bersemangat dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan buat para petugas kesehatan, berkati mereka dalam memberi pelayanan bagi para pasien. Mereka boleh tetap kuat, sehat, tetapi juga penuh sukacita untuk melakukan tugas pelayanan ini. Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa kepadamu menyerahkan untuk perjalanan hidup kami hari-hari ke depan. Kami doakan untuk kehidupan kami pada minggu ini dalam tugas dan kerja kami. Sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, anak-anak, orang tua, Tuhan berkati kami semua. Demikian juga yang bertugas sebagai anggota TNI dan Polri, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai siswa-mahasiswa, pedagang, pengusaha, karyawan-karyawati. Tuhan berkati kami. Jika kami harus keluar rumah dan bergabung dengan sesama kami, Tuhan tolong jaga kami, lindungi kami, sebab Engkaulah perlindungan yang sejati bagi hidup kami. Namun demikian kami juga berharap bahwa Tuhan akan menolong pemerintah kami dalam menangani semua hal yang terjadi di bangsa ini, khususnya Tuhan dalam penanganan penyebaran virus corona. Tuhan memberkati agar kebijakan-kebijakan yang diambil dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke tempat-tempat terpencil, semua dapat dikoordinasikan dengan baik, sehingga pemberlakuan aturan boleh dituruti, ditaati oleh semua komponen masyarakat. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemberian bantuan, biarlah kiranya dikelola dengan jujur, dan akhirnya kejujuran itu yang akan membuat bangsa ini terus diberkati oleh Tuhan. Kami doakan masyarakat yang berkekurangan, Tuhan akan menolong mereka untuk menahan diri melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Biarlah mereka dicukupkan oleh Tuhan melalui berbagai pihak yang memberikan donasi, bahkan juga pemerintah yang mengucurkan bantuan. Mereka boleh pakai dan pergunakan dengan segala kebaikan. Tuhan Bapa di sorga, dalam peribadatan ini Tuhan kami berdoa untuk penyelenggaraan ibadah-ibadah yang saat ini ada yang sudah dilakukan di gedung-gedung gereja. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati semua pengurus, tetapi juga Tuhan berkati semua jemaat.
boleh mengikuti semua petunjuk yang sudah diberikan, supaya dalam beribadah kami juga perlu hikmat, dan dalam beribadah kami perlu ketaatan, sehingga kami berharap semua tetap sehat, kuat, tetap nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu buat jemaat GKKA Toli-Toli, berkati orang-orang tua yang ada, agar mereka tetap sehat, kuat. Berkati keluarga-keluarga dalam semua kebutuhan, Tuhan mencukupkan kami. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk anak-anak yang sampai saat ini belum bisa melakukan pertemuan dalam mengikuti pendidikan. Tuhan memberkati mereka, mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan apa yang dipersiapkan oleh guru-guru mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, bersyukur jika pada minggu ini ada anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Tuhan, Engkau yang menambahkan usia masing-masing mereka. Engkau juga yang akan menuntun mereka di hari-hari ke depan. Karena kami tahu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengarahkan langkah hidup manusia. Dan biarlah kebahagiaan sukacita terus teralami. Terima kasih Bapa, semua kebutuhan-kebutuhan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Persiapan-persiapan GKKA Toli-Toli untuk menyelenggarakan persekutuan ibadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Kau dengar, sambut dan sempurnakanlah, karena kami sudah sampaikan doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita iringi dengan kidung puji-pujian Kristen nomor 50, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika di tengah ibadah ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami. Kuduskan persembahan kami. Pakailah itu untuk menjadi penggerak roda pelayanan. Dan kemanapun benda-benda ini dipergunakan, biarlah di sana nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi persembahan ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam penutup ibadah kita hari ini. Oleh karena itu saya jemput semuanya bangkit berdiri, dan bersama-sama kita lakukan doksologi. Puji Allah
sumber berkat. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk ibadah yang kita lakukan hari ini. Dan saya mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.